untuk ambil shield absorb milik Digi itu sendiri. Itu dia, deretan hero-hero yang sudah diamankan. Resiko sudah diambil oleh masing-masing tim. Bahkan coba lihat, kalau dari takdirnya antara Esmeralda dan Digi bertemu bro. Oke, untuk pembukaan kali ini Empel Arena minta tepuk tangannya. Let's go, go to the land of town kali ini. Ingat, dari Bigetron Alpha, mereka masih memiliki dendam dengan kekalahan mereka di leg sebelumnya. Bro. Setuju banget. Karena mau bagaimanapun di leg yang pertama sangat berpengaruh sekali untuk hasil juga di leg yang kedua. Mengingat mereka juga butuh poin. Ingat, Bigetron Alpha juga butuh poin. Bukan cuma Aura Fire yang butuh poin. Sama-sama butuh poin nih sebenarnya. Cuman kayaknya Aura lebih mepet nih waktu Iya. dengan sisa match lagi, dengan posisi mereka sekarang. Cuman Sin langsung aja memberikan gangguan ke atas. Wah, ini early game kalau kita lihat dari emblemnya rata-rata ada agility. Dan bahkan kalau kita lihat dari fun, dia lebih menuju ke arah fairness. Jadi jatuhnya hybrid defense-nya Papulung yang ditingkatkan. Dan di early game juga cukup bagus untuk engage ke arah turtle. Sementara Digi assassin ini loh dia, bro. Diginya assassin, mind penetration dan ditambah dengan bargain hunter. Yep. Jadi itemnya pasti bakal cepet banget dan aku lebih penasaran sama item romnya sih. Dire hit kah atau encourage kah? Karena kalau di early game kayaknya lebih bagus encourage, tapi kalau udah 600 dire hit aktifin. Iya, jadi kalau menurut aku, mendingan sekarang Encourage, tapi nanti kalau nggak di dire hitin, tanggung nggak sih? Iya, tanggung Udah emang banget. begini, tanggung banget, ini kepalang tanggung nih yang ada. Jatuhnya juga di sini Diginya nyari one shot loh. Iya. Iya, nyari yang kalau misalnya main di boost, meledak tapi lihat dari top lane, Fun mencoba untuk merotasi menuju ke arah tapi ternyata di sebelah sana ada tim setelah dikeluarkan, Fun membuat para pasukan dari Bigetron Alpha, dan bahkan Hai, dia mengeluarkan flicker untuk mundur dan melihat adanya flicker yang keluar sebelum Turtle muncul. Waduh, itu bukan berarti hal yang baik untuk para pasukan dari Aura Fire. Enggak, ini tadi juga ya, dengan stack yang memang sudah terkumpul juga dari bola yang memang selalu bisa dia kenakan ke arah beberapa player ataupun ke arah minion dan dipertahankan, sekalinya kena ke arah Idit tadi, buset. Aran mencoba untuk bermain, menari di depan sana. Langsung ada Super Sorry Zoe menutup pergerakan dari seorang Aran. Fan mencoba untuk mengadu retribution K, akan coba terjadi Super Ken. Mampukah berhasil mempertahankan turtle mereka? Karena take over turtle akan coba terjadi, apakah retribution from Super Ken? Lihat, berhasil diamankan. Zoning out from Sorry Zoe, tapi Super Ken sakarat dalam maut. Mencoba untuk dihajar di arah belakang, tidak ada DPS. Tidak ada yang bisa diberikan oleh Sin. Udah tidak ada Mystikas dan dia harus merelakan sosok dari Hai tumbang untuk pertama kalinya. Yep. Wah, dan ini kalau kita lihat juga dari Buset. Super Sorizo ya, rata-rata tadi ada gerakan yang benar-benar mahal harganya. Karena memberikan pressure kepada jungler agar tidak bisa mengeluarkan retribution-nya Pak Bulung. Ini kayaknya ganggu banget ya, walaupun dia mau masuk lewat belakang juga. Cuman tadi kalau pertempuran dari Turtle, Hai belum juga level 4. Andai tadi dia level 4, Prof, magical damage yang bisa dihasilkan. Ini ganggu banget ke Ken loh sebenarnya. Iya, tapi sangat disayangkan memang ketika kita berbicara soal flicker yang tadi udah dia gunakan di arah top lane, Hai jadi nggak punya power dengan primal red-nya. Wow, tapi kita lihat di sini dari teleprediction di mana Johnny memiliki 63% akurasi. Dan tentunya disusul oleh Kevin KB Momocan dan juga Arashi. Dan sedangkan Fan bakal coba dipaksa. Langsung dia top lane bakal coba diganyang. Fan terperangkap tengah dari first time. Watch out, dan Fan akan dibakar kembali. Lagi dan lagi para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka berhasil memakan Fan di early game seperti ini. Padahal Fan memiliki power of early game. Tapi lihat, dengan posisi yang sangat sulit untuk bisa selamat dari first time memiliki super key. Dan bahkan cuma bisa melakukan clear minion dari top lane. Mereka nggak bisa berbuat banyak untuk early game seperti ini Pak Bulun dan juga Profesor. Yap, tadi posisi dari Shin sebenarnya udah bagus banget loh. Cuman damage dari seluruh playernya ini loh, belum cukup untuk bisa membungkam salah satu player di Bigetron Alpha dengan tempo secepat itu. Ya, tapi kalau urusan push juga Bigetron Alpha akan kesulitan untuk melakukan push. Karena mau bagaimanapun di top lane Beatrix tanpa mana, dia bisa meng-clear wave minion secara cepat. Oke, tapi di depan sana Fan berhasil lompati damage yang diberikan oleh sosok Super Moreno. Tapi dibalik itu semua, Super Moreno berhasil menutup pergerakan dari Hai. Super Cat masih melebih. Langsung masih ada Watchas di depan sana. Kabuki! Watchas from Super Cat membuat Kabuki terperangkap, tapi damage dari Kabuki masih bisa ditahan bahkan di depan sana. Oh my god! Super Cat still survive, bahkan Fan hampir diganyang oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Super Kane, damage-nya tidak masuk ke dalam seorang Super Kane, membuat dirinya berhasil selamat mundur kembali. Tapi ingat,
perebutan di Turtle kali ini mungkin akan cukup adil. Karena punya Retribution, sama-sama punya Flicker untuk roam, mereka punya powernya. Ya hanya saja tidak ada time journey tadi. Time journey yang menyelamatkan Super Ken dari mana bahaya dan Itu apati. pas banget waktunya loh Prof, pas Iya. banget. Walaupun tadi Woldy udah dikeluarkan juga oleh Sive, tapi ternyata jarak dari kedua player itu jauh, ya udah. Damage-nya jadi hilang. Andai kalau itu dapat 2 loh. Itu mungkin bisa jadi malapetaka dan Kabuki masih di engage dong dia. Di zoning. Karena dia mungkin udah ada informasi kalau nggak ada flicker juga dari teman-teman Aura Fire. Ketiadaan flicker membuat teman-teman dari Background Alpha lebih berani untuk menabrak lini belakangnya. Sehingga ini yang perlu diperhatikan sama Aura Fire. Cover ke arah Kabukinya. Kalau mereka masih menginginkan Kabuki menggendong nanti di late game. Karena seperti kita tahu, Beatrix DPS-nya pasti. Tentu permainan front to back bisa dijalankan. Frontnya dari Background Alpha nggak begitu kuat. Karena kalau kita lihat, Ki dia tipenya support. Oke, Ki tipe support tapi lihat dari bottom lane. Hai. Sudah berubah kali ini. Akankah dia Wah. selamat dengan ada portal 1x24 jam. Flicker bahkan harus dikeluarkan. Super Florizo mencoba untuk melakukan flanking, mencoba untuk melakukan belakang. Tapi Sin melihat hal itu terjadi. Super Florizo menunjukkan mukanya. Fokus ke arah 2 orang di belakang sana. Bahkan one charge. Langsung menutup hari dari seorang Sin. Double kill mendapatkan Super Kane. Menuju ke arah belakang sana para pasukan dari Piketron Alpha sounding out Aran. Where are you going Aran? Aran jangan kabur. Karena kali ini Aran bertemu dengan Super Florizo. Salah satu sosok orang yang sangat mirip gameplaynya dengan seorang Aran. Ini dia, ini yang kita sebutin di awal tadi. Kalau sampai Aura Fire kalah rotasi sekali aja, ini yang akan terjadi. Coba lihat Sorizo yang tadi, free banget. Siapa yang mau megangin Sorizo? Iya. Gak ada. 2 orang di Efeknya. belakang, damagernya, Beatrix dan juga Sin yang menggunakan Gore. Gak ada penjagaan sama sekali, Prof. Ya apalagi scene-nya juga baru selesai dengan Ice Queen One. Dan itu belum menjawab menurutku untuk bagaimana permainan dari lini depan ke lini belakang. Karena kalau kita melihat sedikit dari Aura Fire, ketika mereka udah kalah rotasi, kalah setup ke Turtle juga, mereka bakal kebingungan untuk melakukan pergerakan nantinya ketika teamfight berlangsung. Karena buat sekarang di menit yang ke-6, beda gold 5.000, ini jatuhnya udah jauh banget. Dan membuat baik itu Kabuki atau bahkan Shiva memiliki gap level yang sangat-sangat jauh berbeda. Oke, terperangkap di depan sana. Coba ditabrak all in begitu saja mendekatkan seorang Super Florizo. Akhirnya terperangkap tapi Super Moreno gak bisa untuk mendapatkan pertukaran 1 untuk 1. Di balik itu semua para pasukan dari Piketron Alpha mereka harusnya melihat kesempatan yang bisa mereka dapatkan untuk Turtle berikutnya. Nih, Bahkan Perfect di cancel. Turtle. Iya loh. Ini harusnya perfect Turtle sih. mau untuk gak Piketron mau, Alpha. mereka mau kontes di area Turtle juga udah gak bisa. Mereka kalah dari apapun itu. 1 orang di bagian bawah dan mungkin mereka tadi niatnya untuk bisa mendapatkan Karao tertarik tapi ternyata masih belum bisa juga. Lagi dan lagi, ada Lilia. Lilia ini kan tipikal hero yang bisa clear wave-nya cepet banget. Dan kalau kita berkaca sedikit dari Background Alpha yang lagi unggul, jatuhnya nggak cuma untuk ngelakuin defense karena base. Jatuhnya ini Angry Gloom yang sekarang dimiliki sama Super Moreno bisa memberikan tekanan kepada lini depan dari Aura Fire itu sendiri. Oke, tekanan yang diberikan cukup keras di arah mid lane. Bahkan lihat sampai dijaga oleh pergerakan 4 player dari Aura Fire. Aura Fire mencoba untuk menutup bottom lane mereka agar tidak terdorong lebih dalam lagi oleh para pasukan Piketron Alpha. Yang mungkin harus diperhatikan gimana caranya mereka melakukan front to back tapi Super Ki tidak menanggulangi itu semua. Caranya adalah dengan Aran kalau bisa ikutan bermain flanking dari arah backline. Mungkin absorb damage bisa menjadi jawaban untuk seorang Aran, tapi Buset. lihat dipegangin kakinya, nggak bisa bergerak sama sekali. Dan para pasukan dari Piketron Alpha mereka sedikit demi sedikit akan merontokkan turret yang dimiliki pasukan dari Aura Fire. Capek banget ya Lilia terus-terusan Angry Gloom-nya memberikan jarak, memberikan tekanan, memberikan efek slow, semuanya gak bisa gerak. Dan satu sosok penting, Hai, gak bisa ikut join tadinya. Guna untuk bisa memberikan bantuan kepada rekan dia sekarang Mystic Gush. Wah, langsung di all in, tapi kayaknya itu bukan keputusan yang bijak karena secara item aja di sini beda 1400 loh antar mid laner Moreno dan juga dari scene-nya itu sendiri. Kurt yang powernya benar-benar sangat minim secara damage. Karena di early game dia cuma punya Ice Queen One dibandingkan juga dengan Moreno yang dimana dia udah jadi dari Ancestral Talisman-nya. Namun kalau kita pastikan sedikit bagaimana perbedaan dari antar gold lanernya ini yang paling jelas sih. Beda 3000 loh. sehingga membuat dari key-nya itu sendiri dengan Encourage dia bakal cukup memberikan damage dan bahkan boostingan tambahan damage kepada Shiva. Karena kalau misalkan kita melihat dari item, wah ini Hasla udah menutupi banyaknya critical damage dan juga banyaknya regen darah yang harus dia miliki. Alright, Super Ken mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Fan terbelakang di depan sana, langsung ada Band of Reds untuk menyelamatkan seorang Fan. Tapi itu semua sia-sia, Fan harus dimakan. Ketika Fan dimakan, mereka kehilangan Purple, mereka kehilangan Ward. Gak bisa diselamatkan sama sekali. Piketron Alpha, mereka menemukan jawaban atas Paksha dari sosok Fan.
ditutup, di burst, dan ternyata bukan dihindari tapi dimakan Profesor. Wah, ini apalagi dengan pemilihan Necklace of Durance ya dari Ki, membuat nantinya Baxianya bakal makin lebih sengsara Pak Pulung. Karena regen HP juga nggak bakal bisa maksimal, damage reduction yang akan diterima tetap bakal tembus. Dan kalau misalkan kita melihat dari Super Moreno, makin jauh lagi antar match up dari mid lanernya. Sehingga Aura Fire makin kesulitan, makin jauh game berjalan, malah makin benar-benar terkena pressure-nya sendiri. Oke, mereka harus coba udah mulai gimana caranya mereka menutup CV. Tapi CV ini terlalu banyak yang harus diberikan untuk mendapatkan dia. Entah menurut aku pribadi pun nggak bisa pertukaran satu untuk satu Profesor untuk Bruno ini. Bahkan kalau ngomongin dari calculate yang dimiliki, ini bisa 1 tukar 3 loh untuk CV-nya. Wah, apalagi Siva-nya di belakang belum tumbang Pak Pulung. Ini sulit banget. Flickernya juga ready terus ya kan? Iya, jadi mau mendekatkan ke belakang juga siapa gitu loh. Nggak bakal ada yang bisa juga dengan posisi seperti ini. Oke, berhasil menangkap Super Ken. Watchas masih dihindari oleh seorang Kabuki. Spray down Liberation. Dengan adanya Tension ini telah dikeluarkan para pasukan dari Pegatron Alpha. Mereka berhasil mendapatkan 1 turret yang top lane. Tapi dibalik itu semua, turret yang lainnya masih bisa bertahan dengan ada super minion yang bergerak. Ini membuat Pegatron Alpha. Mampukah mereka mendapatkan 2 turret yang sebenarnya sudah pecah dari pasif mereka? Ya, yang bisa mendekatkan mereka ke arah dari Bruno ataupun dari CV. Ya positioning dari CV itu sendiri gitu loh. Tapi apakah sejauh ini CV melakukan kesalahan dari positioningnya? Tidak pula. Wah iya, dia posisi di belakang banget. Dia posisi tahu belakang persis, banget. Dia tahu persis gimana caranya winning condition untuk Bruno itu sendiri. Karena dia dari secara range dia jauh banget. Worldy juga akan memberikan efek knockback. Dan jangan lupakan akan ada tackle juga. Dan lihat player gold by UBS Gold. Jauh banget Shiva dengan 10.000 gold Ranger Mas. Ceban! Ini bedanya goceng, buset dah. Dan bahkan Aran loh yang paling kaya, 5.000. Karena Aran punya split push power dan Iya. bahkan para pasukan dari Pegatron Alpha. Mereka memaksa menuju ke base turret. Lihat Waldi Sotota membuat para pasukan dari Pegatron Alpha memaksakan teamfight kembali terjadi Super Cat. What up? 2 stun. Tapi lihat Eknikum yang membuat para pasukan dari Aura Fire mereka porak-poranda. Hai udah gak bisa lagi menjadi frontliner karena sudah tumbang. Lihat tembakan dari seorang CV Sutota. Sakit banget sih dengan adanya opener yang dimiliki oleh mereka ya. Entah itu tadi Grok, entah itu Pakito. Positioning dari CV udah nikmat banget. Apabila ada ancaman masuk ke arah dia, Digi di sini baru bekerja, Prof. Iya. Yo Wes, jadi positioning dari, waduh nikmat banget CV sekarang. Nikmat banget. Memang nikmat, damage yang diberikan terlalu besar, tapi Super Ken kembali lagi di depan. Apakah Super Ken akan memberikan umpan lambung kepada seorang CV? CV masih terperangkap di dalam zona perimeter Aura Fire. Ini tandanya back pertahanan dari Aura Fire terlalu kuat untuk bisa ditembus saat ini. Ya bahkan kalau kita melihat dari winning kondisinya Aura Fire, rata-rata semuanya ketutup. Kayak Gord doang paling yang tersisa untuk sekarang. Dengan high ground defense-nya dia. Namun jangan lupakan juga ada Kabuki di sana. Kabuki yang mungkin saja bisa melakukan clear wave dengan cepat. Dan Great Dragon Spear dari Shiva. Wah, critical chance-nya akan lebih menyakitkan. Cooldown reduction-nya bakal lebih ready. Dan jangan lupakan efek dari Supreme Warrior yang nanti akan membuat Shiva ketika menggunakan Worldy, dia bakal punya movement speed tambahan dan makin sulit lagi untuk dijangkau di belakang Pak Bulung. Tuh lihat, Iya. enak banget ya. Attack speed-nya udah ada, kritikalnya maksimal. Dan main juggling bolanya, karena Main 2 bola juggling, ya. panasnya bisa dia gunakan secara bersamaan. Oh, ini mungkin baru kali ini gue ngeliat Van garuk-garuk pala. Karena dia udah gak punya lagi space farming. Biasanya dia tuh masih punya space dengan adanya permainan dari mobilitas hero dash-nya dia. Tapi kali ini dia nggak pakai hero dash, Profesor. Lihat Ya, dia ya, terperangkap. Dan satu-satunya yang membuat Pegatron Alpha dari tadi memenang teamfight adalah umpan lambung dari Super Ken. Wallchas dia gunakan, udah ke angka 3, 2, 4 orang bahkan. Itu langsung diganyang. Dan para pasukan dari Pegatron Alpha sedikit buying time terjadi dari sosok seorang Aran. Terperangkap di depan sana, tembakan dari seorang CV. Belum ada umpan lambung dan bahkan di depan sana membuat seorang Van terperangkap. Damage terlalu besar tidak bisa dibendung dan bahkan hilang. Begitu saja di depan base ini pencara. Pegatron Alpha mendapatkan game yang pertama. Sutota. Game pertama dilumat habis Aura Fire. Tidak ada celah sama sekali, tidak ada positioning yang bisa mendekat.